wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Akhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan ini di malam yang ke-6 ya. Malam ke-6. Ke-6, Masya Allah, tidak terasa. Sudah 5 hari kita berpuasa. Padahal baru kemarin kita meributkan mencari si hilal. Kemudian malam ini sudah malam ke-6. Subhanallah, begitu cepat waktu berlalu. Dan ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'a iqtarabatis zaman. Tanda-tanda dekatnya kiamat itu ketika waktu semakin berdekatan, cepat berlalu. Nah, itu sudah menunjukkan tanda-tanda dekatnya kiamat. Cepat sekali waktu berlalu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang betul-betul memanfaatkan waktunya dengan baik. Terlebih di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita mendapatkan nikmat dan karunia bertemu dan berada di dalamnya. Sudah sering kita mendengarkan keutamaan, fadilah dari bulan Ramadan ini. Baik itu berupa pahala dari amalan soleh yang dilipat gandakan, demikian pula ampunan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Ramadan ini. Walaupun di bulan-bulan yang lain dan di kesempatan yang lain ampunan tetap ada. Tetapi bulan Ramadan atau di bulan ini peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu jauh lebih besar. Sejumlah hadis telah menerangkan hal tersebut. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu yang satu dengan yang berikutnya. Salat Jumat yang satu dengan yang berikutnya. Ramadan yang ini dengan Ramadan berikutnya. Itu penggugur dosa. Dalam lafaz yang lain, wal umratu ilal umrah, umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Ini penggugur dosa. Di samping itu, ada yang secara khusus menerangkan radhiyallahu ta'ala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qoma Ramadan, siapa yang menegakkan qiyam di bulan Ramadan, salat tarawih, ampunan.
Kalau itu dilandasi dengan iman dan ihtisab. Dan secara khusus man qama lailatul qadri, siapa yang qiyam di malam al-qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sangat besar peluang untuk mendapatkan ampunan di bulan ini. Sangat besar peluang untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan ini. Tetapi jemaah sekalian, ternyata ada orang yang merugi. Dia tidak mendapatkan ampunan di saat musim ampunan itu dia berada di dalamnya. Dia berada di bulan Ramadan, musim pahala, musim ampunan, terbentang, terbuka peluang yang sangat besar. Dia tidak dapat ampunan. Ini orang yang sungguh celaka, sungguh merugi, yang sampai Jibril alaihi salatu wassalam mendoakannya dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat yang disebut dalam Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, bahkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam Sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' atau dalam silsilah beliau. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, raqiyal mimbar, belum naik ke atas mimbar. Kemudian ketika beliau naik, beliau katakan amin, amin, amin. 3 kali beliau mengaminkan. Makna amin, kabulkanlah ya Allah. Nah, ketika mendengarkan ini, itu para sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza. Wahai Rasulullah, tidak pernah engkau melakukan yang seperti ini. Baru kali itu Nabi demikian, naik ke atas mimbar, beliau mengaminkan 3 kali. Dan kalau beliau mengaminkan, itu artinya ada doa yang sedang dipanjatkan. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qala li Jibril, qala li Jibrilu, Jibril telah menyampaikan kepada saya, ragiba anfu abdin, sungguh merugi, sungguh celaka seorang abdin, seorang hamba yang dakhala alaihi ramadhanu, dakhala alaihi ramadhani. Mulai senyum. Ini waktunya praktek al-ajrimiyah. Ya. Saya juga siap dikritik kalau salah baca. Ya. Naam. Dakhala alaihi ramadhani atau Ramadan sukun. Dakhala na'am. Ada yang tahu? Dakhala fi'il. Cari fa'ilnya. Fa'il yang ada siapa? Ramadan. Jadi dakhala alaihi Ramadhanu. Yang masuk Ramadan kepadanya, alaihi atas dia, itu maf'ulnya, si hamba. Nah,
Tapi kalau antum tidak begitu yakin, silahkan cek di Al-Adabul Mufrad. Ya. Dakhala alaihi Ramadhanu falam yaghfir lah. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Ini hamba yang celaka, kata Nabi. Kata Jibril. Fakultu, maka kata Rasulullah, amin. Saya pun mengatakan, kata Nabi, ya Allah kabulkan. Ya. Jibril yang mengatakan itu. Nabi aminkan. Ini mengindikasikan bahwa ada memang orang yang dia ini seorang hamba Allah. Kata Jibril, abdin, dia seorang hamba. Diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan. Usianya dipanjangkan. Dan dia tahu bahwasanya bulan Ramadan musim ampunan. Tapi ternyata kok enggak dapat ampunan. Malah diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Hanya kalimatnya amin. Jangan salah baca. Ya, panjang awal, pendek akhir lain artinya. Atau pendek awal, akhirnya panjang lain juga artinya. Ya. Amin. Berimanlah. Ya. Amin. Amanahlah. Ya. Amin. Tapi sayangnya tidak ada di sini begitu. Yang saya dengar, nak usaha karena ikuti aminnya temannya. Ya. Betul kan? Nah. Iya. Padahal sudah pernah dibahas itu tentang amin. Ya, A-nya panjang, mi ada ya, panjang. Ya, itu artinya kabulkanlah. Nabi mengaminkan hal tersebut. Mungkin ada yang bertanya, siapa orang yang celaka, yang rugi, yang tidak mendapatkan ampunan? Yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ingat jemaah sekalian, ampunan dari Allah itu datang dari dua sisi. Satu, dari amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Itu penyebab ampunan. Yang kedua, lisan kita yang meminta ampun. Itu sebab ampunan. Amalan soleh dimaklumi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat dalam surah Hud. Kebaikan-kebaikan menghapus keburukan. Amalan soleh yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Hakik kita tadi sedang sholat, iya. Itu lisanul hal, bukan lisanul maqal, tapi lisanul hal kita seolah-olah kita ingin pahala, kita ingin ampunan dengan ibadah tersebut. Walaupun mungkin dalam sholat kita tidak istighfar, tapi dengan melakukan ibadah tersebut seolah-olah kita mohon pahala, kita mohon ampunan. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang tidak betul-betul melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin puasa, tapi ibadah yang lain tinggalkan, terutama ibadah sholat. Yang kedua adalah lisanul maqal, kita yang mengucapkan astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku. Nabi SAW 100 kali minta ampun dalam sehari. Padahal dosa-dosa beliau diampuni, yang lalu maupun yang akan datang. Tapi 100 kali beliau minta ampun dalam sehari. Mereka yang tidak betul-betul memaksimalkan dirinya di bulan ini. Inilah orang-orang yang merugi.
diberi kesempatan untuk bertemu dan berada di bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan yang lain. Waktunya dia bermaksiat tetap bermaksiat. Waktunya beribadah, sebagaimana di bulan lain dia tidak beribadah. Itu fenomena yang kita lihat. Lihat saja dari tahun ke tahun di beberapa masjid. Awal Ramadan penuh, kayak di sini ya penuh ya. Nah, nanti dilihat 10 pertengahan, apalagi 10 akhir. Tapi kalau mengacu kepada 2 tahun yang lalu, biasanya 10 akhir yang banyak. 10 akhir yang banyak. Sudah muncul wajah-wajah baru. Entah dari planet mana, kalau 10 akhir Ramadan. Dan wajah-wajah lama masih ada. Saya cuma ingatkan itu, jangan sampai wajah lama mengatakan ada penggantiku. Lah, finalnya di 10 akhir jemaah sekalian. Dan di penghujung malam, subhanallah, kepastian mendapatkan ampunan dari Allah, kepastian dikabulkan doa, peluangnya sangat besar. Inna rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu hina yabqa thuluthu al-lail al-akhir fayaqul man yad'uni astajib lah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Allah berikan jaminan. Siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang minta diberi, siapa yang mohon ampun diampuni. Itu di penghujung malam. Baik di luar Ramadan, termasuk di dalam bulan Ramadan. Tapi qaddarallahu ma syaa fa'alah, masih ada juga saudara kita, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan mereka yang tidak memaksimalkan dirinya di bulan Ramadan ini. Ingat jemaah sekalian, salah satu lambang kesuksesan seorang hamba adalah ketika dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni. Ini lambang kesuksesan. Sebab dosa yang diampuni itu artinya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia dijauhkan dari neraka. Kalau dia dijauhkan dari neraka, itu artinya dia dimasukkan ke dalam syurga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah kesuksesan yang sejati. Bukan kesuksesan duniawi. Kesuksesan duniawi yang mungkin antum dapatkan saat ini, berapa lama? Berapa lama antum berada di atas angin sebelum antum terbawa angin atau dihempaskan angin? Maka raih kesuksesan yang sejati. Adalah orang yang beruntung. Manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sudah berlalu 5 hari. Kita bisa mengevaluasi, mengintrospeksi, memuhasabah apa yang kurang. Bacaan Al-Quran kita bagaimana dalam sehari? Oh, sibuk. Ya, taib. Antum kira para pendahulu kita yang soleh itu pengangguran? Ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka pengangguran. Mereka bukan pengangguran. Ya. Sahabat dari kalangan kaum muhajirin dikenal pedagang. Ya. Sahabat dari kalangan ansar dikenal petani. Ya. Mereka bukan pengangguran. Tapi mereka sanggup menghatamkan kadang dalam sehari 2 kali, 3 kali. Ya. Ini mereka. Sebab mereka faham. Ini musimnya kita memperbanyak bekal. Jangan samakan dengan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain mungkin
Ya, begitulah. Tapi ini bulan Ramadan. Mereka paling paham nilai daripada bulan ini. Tidak dilepaskan sedetik pun. Iya. Dan di antara yang menunjukkan puasa itu paling besar pahalanya, seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, adalah aktsaruhum lillahi dzikran. Puasa yang paling banyak mengingat Allah. Puasa yang paling banyak zikir di dalamnya. Ini yang paling besar pahalanya. Iya. Maka jadikan puasa kita puasa yang berkualitas, jadi sebab mendapatkan pahala dan jadi sebab kita mendapatkan ampunan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang dia senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar memaksimalkan diri-diri kita di bulan Ramadan ini. Ada peluang melakukan suatu amalan ibadah. Iya, fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba. Kalau perlu jangan kasih kesempatan yang lain. Agak sedikit egois kita. Sama dengan saf pertama. Kalau kita bisa di saf pertama, ya jangan. Karena pendahulu kita yang soleh tidak ada ceritanya tabi silahkan kita mas ini. Dia mundur, tidak ada. Kenapa? Untuk ke akhirat mereka berlomba-lomba. Tidak ada yang mau kalah. Tapi sebaliknya untuk keduniaan, ya mereka justru saling bertoleransi. Mereka justru saling mendorong, silahkan kamu saja. Tapi kalau akhirat, ini urusan akhirat, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau di belakang, semuanya mau terdepan. Kita ini mengaku sebagai pecinta, pengikut Rasulullah dan pendahulu kita yang saleh. Maka ketika demikian, contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para tabi'ut tabi'in. Generasi emas umat Islam, salah satu qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang penuh keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang betul-betul mendapatkan ampunan di bulan ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Ini nasihat singkat ya terkait malam ke-6 ya, malam ke-6. Iya, dan mungkin besok malam itu bukan saya lagi, ada orang yang tugaskan berikan nasihat. Dan terakhir saya mengapresiasi kepada para ikhwah yang alhamdulillah mulai buka puasa semangat ya. Ingat jemaah sekalian, alhamdulillah di tahun ini antum tidak perlu keluarkan biaya untuk buka puasa. Sudah ada yang siapkan. Antum tinggal nikmati saja. Ya, tapi kalau antum mau juga berkolaborasi, cari yang mendukung buka puasa itu. Ya, entah itu airnya kah, atau mungkin kurirnya kah, ya, atau angka-angkanya kah, atau kebersihannya kah. Ya, itu semuanya faktor pendukung supaya buka puasanya sukses. Ya, kalau antum tidak jadi bagian konsumsi, tidak apa-apa. Bagian kepala bagian di cleaning service. Ya, pokoknya tidak ada yang tersisa dari sampah. Itu bagian daripada itu. Tidak usah malu. Ini mau bolong pahala. Maka jangan semuanya bagian konsumsi. Nah, cari namanya. Ini bagian konsumsi mana semua ini? Mana kerjamu? Kalau antum bisa, kenapa antum tidak tegakkan? Ya, itu diberikan nama-nama seperti ini. Itu tujuannya apa? Ada tanggung jawab. Tapi kalau ada yang punya kesempatan lebih lapang, dia mau dapat pahala, kenapa mau disia-siakan? Ya, kenapa mau disia-siakan? Apalagi yang antum bersihkan rumahnya Allah. Ya. Jadi yang merasa
Tidak ada namanya di bagian cleaning service. Ya, silahkan mengajukan diri, walau tidak usah ditulis, mengajukan diri. Langsung saya, pokoknya tanpa ABC, langsung clean. Ya, namanya cleaning service, langsung clean. Ya, setelah dia melakukan service. Ya, termasuk maintenance, ini juga butuh di maintenance. Ya, alhamdulillah. Ini semuanya mesti sinergi. Ya. Nah, mesti sinergi dan tidak usah baku cemburu. Apa nak kerja itu seksi ibadah, mencatat-catat aja. Jangan. Atau mungkin dia bilang, itu Pak Ketua mana, tidak pernah muncul. Sekretaris bawa banyak makanan baru pulang. Yang mau dicatat pahala antum atau dia? Kalau antum, enggak usah, dia tolong lain. Saya mau dapat pahala. Itu aja. Karena kalau mau cemburu-cemburu seperti itu, pasti cemburu kok sama saya. Ya. Nah, jangan. Iya. Memang ada ditunjuk koordinator-koordinator, itu cuma sekedar kita mau tahu siapa penanggung jawabnya. Adapun yang lain yang mungkin namanya tidak di situ, langsung aja sambaki. Ya. Ya, berikutnya, jangan sungkan, datang saja, buka puasa ini, bawa teman, ya, bawa tetangga, asal jangan perempuan, ya, bawa buka puasa, salat tarawih, ya, untuk antum ketahui, khusus untuk salat tarawih, antum dipimpin, ya, oleh imam yang rata-rata hafiz, ya, 4 imam hafiz, antum tidak dapat tempat lain itu. Ya, di mana antum dapat tempat lain? Ya, selama Ramadan ada 4 imam hafiz yang pimpin kita. Di mana kau dapat? Ya, nah, alhamdulillah. Saya tidak mau lebih-lebihkan, tapi memang begitulah kenyataannya. Ya, nah, kenapa? Walaupun santri ada yang sudah 10 juz ke atas saja, tapi kita utamakan yang lebih hafal. Ya, nah, ya, kecuali kalau antum memang ya mental seperti masyarakat awam, sukanya satu ayat. Iya. Nah, itu artinya tidak ada perubahan. Ya, sejak kecil sampainya putih rambutnya satu ayat terus. Ya. Nah, berubah. Siap ya, insyaallah. Siap amal dan sampaikan. Nah, baik, subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.